Sembari menunggu pencairan PKH tahap 3 di termin kedua, para KPM yang belum cair bantuannya tak usah risau, karena masih ada bantuan tambahan dan bantuan komplementari. Ada yang mendapatkan beras dengan total 55 kg. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, apakah sobat YouTube sedang menanti-nanti kabar pencairan PKH tahap 3 termin kedua bagi yang belum cair bantuannya di minggu yang lalu? Nah, bagi KPM yang belum cair, tak perlu risau karena masih ada bantuan tambahan dan bantuan komplementari. Ada KPM yang bisa sampai mendapatkan bantuan beras dengan total 55 kg di masa PPKM darurat bulan ini. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan di video kita kali ini. Nah, bagi para KPM PKH, mungkin hari ini, hari Kamis 15 Juli tahun 2021, masih menunggu-nunggu kabar pencairan PKH tahap 3 di termin kedua. Karena memang kita tahu sendiri bahwa untuk PKH tahap 3, termin pertama ini sudah disalurkan atau dicairkan sejak minggu yang lalu, di minggu kedua bulan Juli tahun 2021 ini. Namun sampai pertengahan bulan ini, untuk KPM PKH yang belum cair bantuannya, ini kenapa kok belum cair? Nah, berikut akan saya sedikit bahas ya, mereview ulang, karena banyak sekali pertanyaan yang diulang-ulang oleh sobat YouTube di kolom komentar saya. Nah, nanti jika ada yang berkomentar, bertanya mengenai hal yang demikian serupa, nah ini mohon maaf belum bisa saya jawab karena sudah saya jelaskan di video saya ini dan video-video saya sebelumnya. Nah, berikut penyebab Bansos PKH belum cair. Yang pertama adalah belum terbitnya SP2D Bansos PKH. Artinya yang sudah cair itu adalah KPM PKH yang sudah terbit SP2D di termin pertama yang kemarin. Itu ada sekitar 2,7 juta KPM ya, yang cair di termin pertama yang sudah terbit SP2D-nya di minggu yang lalu. Berarti yang belum cair ini menunggu terbitnya SP2D termin kedua di bulan ini. Nah, yang punya SP2D termin kedua nanti adalah pendamping PKH. Jadi menunggu kabar dari pendamping PKH-nya masing-masing. Ketika sudah terbit SP2D termin kedua, barulah nanti pasti para pendamping PKH akan mengabari KPM-nya masing-masing, baik melalui ketua kelompok ataupun secara langsung. Nah, yang kedua adalah penyebab Bansos PKH tahap 3 ini belum cair adalah faktor data kategori anomali. Nah, data kategori anomali ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah data nonaktif DTKS. Nah, data nonaktif DTKS ini bisa dikarenakan NIK anggota rumah tangganya, misal anaknya yang sekolah, ini tidak tercatat di DTKS. Karena hal ini juga bisa mengakibatkan bantuannya ini kurang tepat ya jumlahnya. Mungkin karena misal punya anak sekolah 2, yang satu sudah tercatat di DTKS, sedangkan yang satunya belum. Nah, ini solusinya ya harus diusulkan melalui SIG-NG. Mungkin ada yang secara offline di masing-masing tingkatan desa atau kelurahan masing-masing. Kalau pendamping PKH ini belum bisa ya memasukkan ART usulan baru yang belum masuk data DTKS. Hanya bisa melakukan perbaikan NIK ya,
di SIG-NG. Yang kedua adalah data nonaktif di DTKS adalah bisa dikarenakan NIK ART anggota rumah tangga tidak padan DTKS atau tidak 1 KK. Kemudian NIK ART tidak padan data Dukcapil. Kemudian NIK ART datanya tidak valid. Kemudian faktor data ganda ini bisa dikarenakan ganda antar anggota rumah tangga. Nah, ini bisa tercatat double ya kalau ganda antar ART. Kemudian ART, anggota rumah tangga, ini sebagai pengurus ART lain. Nah, kemudian faktor rekening ditolak KPPN. Nah, KPPN ini merupakan kantor di Kementerian Keuangan ya, Perbendaharaan Negara. Atau rekening ditolak KPPN ini bahasa lainnya gagal omspan. Nah, ini dikarenakan adanya perubahan nomor rekening, adanya perubahan nama pemilik rekening, adanya perubahan nama dan nomor rekening, dan ada permasalahan rekening. Nah, artinya di sini ini seperti ganti pengurus ya. Jadi harus ada perubahan nama dan nomor rekening. Kemudian bisa dikarenakan juga karena mungkin sedang proses dalam pencairan. Nah, itu. Jadi intinya harap sabar menunggu kabar dari pendamping PKH-nya masing-masing. Oke, mungkin cukup itu ya Sobat YouTube. Dan jika ada yang bertanya lagi kenapa kok PKH saya tidak cair, di daerah saya belum cair, itu tadi sudah saya jelaskan. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa membalas ya komentar yang seringkali bertanya kenapa PKH-nya tidak cair. Nah, berikutnya adalah informasinya. Nah, bagi yang belum cair ini nggak perlu risau, nggak perlu khawatir karena masih ada bantuan yang mulai kemarin ini sudah dicairkan bagi KPM PKH, karena KPM PKH selain mendapatkan uang bantuan juga mendapatkan bantuan komplementari dan bantuan tambahan. Nah, Menteri Sosial Ibu Risma kemarin sudah mengumumkan bahwa KPM PKH dan KPM BST akan mendapatkan bantuan tambahan berupa beras 10 kg dari Bulog. Nah, kenapa kok saya tadi bilang mendapatkan atau ada yang mendapatkan bantuan beras total 55 kg? Ini dikarenakan di bulan Juli ini untuk bantuan komplementari yaitu bantuan pangan non tunai BPNT atau program kartu sembako yang juga berhak diterima oleh para KPM PKH ini diberikan 3 bulan langsung, yakni untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, sudah perlu kita ketahui bahwa bantuan untuk saldo BPNT ini adalah Rp200.000 yang harus dibelanjakan dalam bentuk sembako. Memang masing-masing tiap daerah mungkin berbeda dalam pembelanjaan sembakonya. Ada yang membelanjakan sembako yang pasti harus ada berasnya ya, atau mungkin di daerah lain kebutuhan atau bahan pokok pangannya ini bukan beras atau mungkin sagu atau jagung. Nah, itu berbeda. Namun ini mayoritas memang adalah beras. Ada yang mendapatkan atau membelanjakan dalam bentuk berasnya 10 kg atau mungkin 12 atau mungkin 15. Namun di daerah kami memang kebanyakan pembelanjaan saldo BPNT-nya ini berupa beras 15 kg ditambah dengan bahan pokok yang lain yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Yakni bisa berupa tempe, daging, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, jadi kalau di total untuk 3 bulan ke depan, artinya jika mendapatkan atau membelanjakan beras 15 kg, ini berarti dapatnya 45 kg untuk 3 bulan. Plus bantuan tambahan 10 kg beras, namun dari Bulog untuk 10 kg. Artinya total beras yang didapatkan ini adalah 55 kg. Namun memang mungkin di daerah atau di masing-masing daerah ini memiliki kebijakan yang berbeda. Walaupun saldo bantuannya masuk langsung 3 bulan, untuk bulan Juli, Agustus, dan September, mungkin di masing-masing daerah, dinas sosial setempat, ini memberlakukan kebijakan mungkin bulan ini akan dicairkan 2 bulan atau mungkin 1 bulan dulu, kemudian bulan depannya mungkin 2 bulan, atau mungkin bulan ini 2 bulan, bulan depannya 1 bulan.
Ini mungkin dikarenakan karena jarak waktunya ini lama ya, Juli, Agustus, September. Artinya ya 3 bulan ke depan ini saldo bantuan BPNT tidak akan masuk lagi bagi yang sudah terisi saldonya untuk 3 bulan ke depan. Jadi mungkin karena mengantisipasi lama waktunya KPM menunggu bantuan BPNT nanti cair, ini mungkin diatur sedemikian rupa. Yang jelas 3 untuk bantuan sembako yang masuk 3 bulan tersebut itu harus dicairkan semua. Jangan sampai mungkin agen atau e-warung oknum-oknumnya itu ada yang mungkin menggesek 3 bulan namun yang diberikan hanya 2 bulan. Nah, ini semoga jangan sampai terjadi. Nah, mungkin itu ya Sobat YouTube yang bisa saya informasikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.